Baik, perkenalkan nama saya Selvia Zulastari. Saya akan menjelaskan tentang pidana limbah industri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi limbah atau pencemaran lingkungan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang PPLH, menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan. Lalu pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan itu wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Nah, penanggulangan tersendiri ini ada pemberian yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ke masyarakat. Yang kedua, pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran. Yang kedua, remediasi atau upaya pemulihan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri atau sekelompok orang guna untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup tersebut. Yang ketiga, rehabilitasi atau upaya pemulihan untuk pengembalian nilai fungsi dan manfaat lingkungan hidup tersebut. Yang keempat adalah restorasi atau upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup yang lebih baik sebagaimana untuk berfungsi kembali dan sebagaimana semulanya. Yang kelima, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi lainnya. Jadi, seharusnya perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang telah melanggar tindak pidana ini sebaiknya memberikan informasi kepada masyarakat atas peringatan pencemaran yang telah dilakukannya agar masyarakat dapat melakukan antisipasi untuk tidak memakai sumber yang telah dicemari seperti pencemaran lingkungan di sungai diakibatkan oleh perusahaan atau industri yang tidak bertanggung jawab. Nah, limbah ini sendiri memiliki macam-macam, yaitu yang pertama, limbah industri cair. Limbah industri cair ini sendiri merupakan jenis limbah atau pencemaran yang biasanya dilakukan oleh pabrik yang bentuknya cair dan biasanya akan dibuang langsung ke saluran perairan seperti sungai, kali, dan selokan. Contohnya juga ada seperti sisa warna pakaian yang bentuk cair, pengawet cair, kandungan besi pada air, dan kebocoran minyak di laut juga menyebabkan limbah industri cair. Yang kedua, limbah industri padat. Jadi limbah industri padat ini memiliki pengertian hasil buangan dari kegiatan industri yang berupa padatan seperti lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri dan tempat umum lainnya seperti contoh plastik, kantong, sisa pakaian, dan kain. Yang ketiga, limbah industri gas. Nah, definisi dari limbah industri gas ini sendiri yaitu limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun hasil aktivitas manusia yang bentuknya molekul gas, dan pada umumnya limbah ini sendiri memiliki dampak buruk terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. Contohnya
kebakaran pada pabrik, kebocoran gas, asap, dan kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dari perindustrian tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang melanggar pencemaran lingkungan ini. Jadi ancaman pidana bagi perusahaan yang melakukan tindakan melawan hukum ini adalah berdasarkan pernyataan pencemaran sungai yang dilakukan oleh perusahaan, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhi adalah yang pertama, apabila didasarkan dari kesengajaan itu melanggar pasal 60 junto pasal 61, pasal 104 Undang-Undang PPLH, yaitu yang disebutkan adalah pasal 60 Undang-Undang PPLH, yaitu setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. Yang kedua, pasal 104 Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana yang dimaksud pasal 60 pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Nah, dumping atau pembuangan ini sendiri memiliki definisi, yaitu kegiatan membuang dan menempatkan atau memasukkan limbah dan atau bahan dengan jumlah yang banyak dengan konsentrasi waktu dan lingkungan tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Ini dimaksudkan bahwa pencemaran ini dilakukan secara terus-menerus dengan jangka waktu yang lama, dapat dipidana paling lama 3 tahun penjara dan didenda 3 miliar rupiah. Yang selanjutnya, selain pidana itu, pidana yang orang yang membuang limbah ini sendiri memiliki tindak pidana lainnya. Yang pertama, jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan, misalnya sengaja membuang limbah dan mengakibatkan melampauinya mutu tersebut, mutu baku mutu air, laut, dan udara. Kerusakan lingkungan hidup ini juga mengakibatkan orang menjadi merugikan masyarakat, juga diatur di undang-undang tersebut, yaitu di Undang-Undang pasal 104 Undang-Undang PPLH, dapat dipenjara paling lama 5 tahun sampai dengan 15 tahun dan denda paling sedikit 15 miliar. Yang kedua, jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai atau tidak sengaja mengakibatkan melampauinya baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku mutu lainnya, maka pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 9 miliar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melanggar pencemaran limbah tersebut. Maka setiap perusahaan yang melanggar, maka tindakan pencemaran ini dilakukan atas dasar kelalaian maupun ketidaksengajaan, baik disengaja maupun tidak sengaja, tetap mendapatkan sanksi, yaitu jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf B, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin atas perusahaan tersebut yang menjadi orang yang akan bertanggung jawab apabila perusahaan lalai dan
tidak menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. Lalu gugatan apabila masyarakat juga mengalami kerugian di sekitarnya, seperti perusahaan yang membuang racun atau limbah ke sungai, maka masyarakat juga dapat melakukan gugatan terhadap perusahaan tersebut. Lalu apabila yang melapor adalah pemerintah, maka perusahaan tersebut dapat diajukan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Lalu gugatan ganti rugi terhadap akibat dari pencemaran lingkungan. Nah, prinsipnya setiap penanggung jawab perusahaan dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tersebut. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemaran atas dasar kelalaian ataupun kesengajaan perusahaan ini juga dibebani oleh hukum, yaitu pemerintah juga dapat melakukan perintah seperti yang pertama, memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah tersebut dapat ditanggulangi dengan cepat. Yang kedua, pemulihan fungsi lingkungan hidup dan atau menghilangkan dan memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Nah, dan mengenai kerugian yang diderita warga seperti ikan kerambah yang mati, masyarakat yang mengajukan gugatan ke perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, yang selanjutnya, gugatan yang dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya kesamaan fakta atau peristiwa dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Lalu warga masyarakat juga dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi dan atas kerugian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apabila juga masyarakat juga kehilangan mata pencahariannya juga dapat menggugat perusahaan tersebut. Nah, seperti kasus pencemaran limbah di putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 3628 garing pidana B garing 2011 garing PN SBY Surabaya. Nah, dalam putusan ini terdakwa merupakan wakil dari sebuah perusahaan yang terbukti sah melakukan dumping limbah industri ke media lingkungan hidup tanpa izin sehingga menyebabkan sungai tercemar. Lalu majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka ganti rugi pidana terkurung selama 2 bulan. Lalu selanjutnya ada juga contoh gugatan ganti rugi yang dapat saya sampaikan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 26 garing PDTG Perdata Gugatan garing 2009 garing PNTPI. Gugatan ini merupakan gugatan perwakilan kelompok terhadap tergugat yang melakukan penambangan dan penimbunan dermaga yang mengakibatkan pencemaran terhadap air laut dan ekosistem laut serta menimbulkan kematian ikan dan habitat laut di tempat mata pencaharian para tergugat. Lalu di sini majelis hakim juga menyatakan para tergugat yang mengakibatkan pencemaran terhadap air laut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat secara material dan imaterial. Majelis hakim di sini juga mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 dan tergugat 3 untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan masing-masing
penggugat sebesar 2,88 miliar dan ditambah dengan kerugian imaterial sebesar 5 miliar dan total ganti rugi harus dibayarkan tergugat adalah 10,76 miliar. Baik, terima kasih. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.